Theo Hernandez resmi pindah ke klub Arab Saudi. Rodrigo De Paul semakin dekat dengan klub Inter Miami. Boca Junior berhasil mendatangkan bintang AS Roma. Nottingham Forest melepas Anthony Langa ke Newcastle. Kesepakatan Arsenal dengan Christian Norgard telah selesai. Oh iya nih, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari Top Klasmen. Jika sudah, mari kita ke beritanya. Theo Hernandez, bek kiri andalan AC Milan, yang santer dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan raksasa Arab Saudi, Al Hilal, sebuah kepindahan yang mungkin tidak terduga, mengingat status Theo sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia. Kabar ini tentu saja memicu beragam reaksi. Bagaimana tidak? Theo Hernandez adalah pilar tak tergantikan di lini belakang AC Milan sejak kedatangannya pada tahun 2019. Dengan kecepatan luar biasa, insting menyerang yang tajam, dan kemampuan bertahan yang mumpuni, ia telah menjadi motor serangan Rossoneri dari sisi kiri. Sepanjang karirnya bersama Milan, Theo telah mencatatkan lebih dari 260 penampilan, menyumbang 34 gol dan 45 assist. Kontribusinya sangat vital dalam membawa Milan meraih Scudetto Serie A pada musim 2021-2022 dan juga menjuarai Piala Super Italia. Namun, dunia sepak bola memang penuh dinamika. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Al Hilal, klub yang sedang gencar mendatangkan bintang-bintang Eropa, telah mencapai kesepakatan dengan Theo Hernandez. Angka-angka yang beredar pun cukup fantastis. Kabarnya, AC Milan akan menerima biaya transfer mencapai 25 juta euro atau sekitar 476 miliar rupiah. Nominal ini tentu saja menggiurkan bagi Milan, meskipun kehilangan Theo akan menjadi pukulan besar. Tidak hanya itu, Theo Hernandez sendiri juga akan mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan secara pribadi. Sumber-sumber terpercaya menyebutkan bahwa di Al Hilal, Theo akan menerima gaji sekitar 20 juta euro per musim, atau sekitar 381 miliar rupiah. Sebuah angka yang jauh lebih besar dari yang ia terima di Milan saat ini. Ini jelas menjadi faktor penentu bagi Theo dalam mengambil keputusan besar ini. Dengan segala pertimbangan, kepindahan Theo Hernandez ke Al Hilal sepertinya hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Ini adalah babak baru dalam karir Theo dan juga menjadi sinyal kuat bahwa Liga Arab Saudi semakin serius dalam menarik perhatian dunia sepak bola. Apakah kepindahan ini akan sukses bagi Theo Hernandez dan Al Hilal? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Kita tunggu saja bagaimana petualangan Theo selanjutnya di tanah Arab Saudi. Suara desas-desus kini semakin nyaring, dan aroma reuni Argentina di Florida Selatan semakin pekat. Kita berbicara tentang Rodrigo De Paul, si bodyguard kesayangan Lionel Messi di timnas Argentina, yang kini dikabarkan semakin dekat dengan pintu masuk Inter Miami. Sejak Messi mendarat di MLS, spekulasi tentang siapa lagi yang akan menyusulnya tak pernah surut. Sergio Busquets dan Jordi Alba sudah bergabung, membawa nuansa Barcelona ke kancah Amerika. Namun, hubungan Messi dengan De Paul jauh lebih dari sekadar rekan satu tim. Mereka adalah sahabat karib, dua jiwa yang terikat oleh kecintaan pada Argentina, dan tentu saja trofi Piala Dunia. Inter Miami tak hanya sekadar ingin menyenangkan Messi, kedatangan De Paul akan menjadi upgrade yang signifikan di lini tengah. Di usianya yang menginjak 31 tahun, De Paul masih berada di puncak performanya. Pengalamannya di La Liga bersama Atletico Madrid di bawah asuhan Diego Simeone yang terkenal keras telah membentuknya menjadi gelandang box-to-box yang komplit, tangguh dalam bertahan, kreatif dalam menyerang, dan tak pernah lelah berlari. Tentu saja, transfer sebesar ini tidak mudah. De Paul masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga Juni 2026. Meskipun Atletico dikabarkan bersedia melepasnya, jika tidak ada kesepakatan perpanjangan kontrak, mereka tidak akan menjualnya dengan harga murah. Kabarnya, Inter Miami mengincar kesepakatan di kisaran 12-15 juta euro. Masalah lainnya adalah regulasi MLS terkait designated player atau pemain bergaji khusus. Inter Miami saat ini sudah memiliki 3 pemain di kategori ini, yaitu Messi, Busquets, dan Alba. Untuk mengakomodasi De Paul, salah satu dari mereka harus dilepas. Nama Sergio Busquets muncul sebagai kandidat paling mungkin. Kontraknya akan berakhir pada akhir tahun 2022 dan belum ada tanda-tanda negosiasi perpanjangan. Kepergian Busquets akan membuka slot designated player yang dibutuhkan. Manajer Inter Miami, Jorge Mas,
bahkan dilaporkan terbang langsung ke Madrid untuk mempercepat negosiasi. Ini menunjukkan keseriusan klub dalam mendatangkan De Paul. Kehadiran Messi diyakini menjadi faktor penentu bagi De Paul untuk memilih Miami dibandingkan tawaran dari klub-klub Eropa lainnya. Lingkungan yang lebih santai di MLS, ditambah kesempatan bermain dengan sahabat karib, adalah daya tarik yang sulit ditolak. Jadi, bersiaplah para penggemar sepak bola. Babak baru dalam saga transfer Rodrigo De Paul ke Inter Miami tampaknya akan segera mencapai puncaknya. Jika semua berjalan lancar, kita akan segera melihat El Motorcito menghentak lapangan MLS, berlari, berjuang, dan merayakan gol bersama sang sahabat, Lionel Messi. Apakah ini akan menjadi langkah kunci untuk membawa Inter Miami ke puncak kejayaan? Kita tunggu saja. Kabar gembira datang untuk para penggemar Boca Junior. Klub raksasa Argentina ini berhasil mencapai kesepakatan dengan AS Roma untuk memulangkan gelandang internasional Argentina, Leandro Paredes. Pemain berusia 31 tahun ini akan kembali ke klub masa kecilnya pada musim panas 2025. Menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun yang akan mengikatnya hingga Desember 2028. Kesepakatan ini melibatkan aktivasi klausul rilis sebesar 3,5 juta euro atau sekitar 66 miliar rupiah yang sebelumnya terdapat dalam kontrak Paredes dengan AS Roma. Meskipun klausul tersebut secara teknis berakhir pada 30 Juni 2025, kedua klub berhasil mencapai kesepakatan baru yang memuluskan transfer ini. Ini adalah bukti kuat keinginan Paredes untuk kembali mengenakan seragam biru kuning, serta komitmen Boca Junior untuk membawa pulang salah satu talenta terbaik yang pernah mereka hasilkan. Paredes sendiri memulai karir profesionalnya di Boca Junior pada tahun 2010, sebelum kemudian hijrah ke Eropa. Selama berkarir di Eropa, ia telah memperkuat sejumlah klub top seperti AS Roma, Zenit Saint Petersburg, Paris Saint-Germain, dan Juventus. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, termasuk memenangkan Piala Dunia 2022 bersama tim nasional Argentina, akan menjadi aset berharga bagi Boca Junior. Pelatih Boca Junior, Miguel Angel Russo, dikabarkan sangat antusias dengan kedatangan Paredes. Russo berencana menjadikan Paredes sebagai pemimpin di lini tengah tim. Bahkan, ada kemungkinan besar Paredes akan langsung diberikan ban kapten, mengingat karisma dan pengalamannya yang melimpah. Kembalinya Paredes diharapkan dapat memperkuat lini tengah Boca Junior secara signifikan dan membawa pengalaman juara ke dalam tim. Para penggemar Boca Junior sudah tidak sabar untuk menyaksikan Paredes kembali berlaga di La Bombonera, stadion legendaris yang menjadi saksi bisu awal karirnya. Anthony Elanga telah resmi bergabung dengan Newcastle United setelah The Magpies mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest senilai 55 juta pound sterling atau sekitar 1,21 triliun rupiah. Transfer ini menandai perekrutan besar pertama Newcastle di bursa transfer musim panas ini, memperkuat skuad mereka untuk menghadapi Liga Champions musim depan. Kesepakatan transfer untuk Elanga dilaporkan mencakup biaya awal sebesar 52 juta pound sterling yang dijamin dan potensi tambahan 3 juta pound sterling dalam bentuk bonus yang terkait dengan kinerjanya. Newcastle telah lama menunjukkan minat pada pemain sayap asal Swedia ini setelah upaya mereka untuk merekrutnya musim panas lalu yang gagal. Eddie Howe, manajer Newcastle, melihat Elanga sebagai pemain yang sangat cocok dengan gaya bermain timnya yang energik dan mengandalkan serangan balik, terutama karena kecepatan dan intensitasnya. Elanga sendiri menunjukkan antusiasme yang besar untuk bergabung dengan Newcastle. Ia telah tiba di Tyneside pada Selasa 8 Juli 2025 dan sedang menjalani tes medis. Setelah tes medis selesai dan formalitas kontrak diselesaikan, ia diharapkan akan segera diumumkan secara resmi sebagai pemain Newcastle United dengan kontrak 5 tahun. Pemain berusia 23 tahun ini diharapkan dapat menambah kedalaman dan kualitas di lini serang Newcastle. Musim lalu bersama Nottingham Forest, Elanga tampil menonjol dengan 17 keterlibatan gol di Premier League, termasuk 6 gol dan 11 assist. Statistik ini menempatkannya di antara para pemberi assist teratas di Liga. Kecepatannya yang luar biasa tercatat sebagai salah satu yang tercepat di Premier League musim lalu. Akan menjadi aset berharga bagi Newcastle, terutama dalam skema serangan balik. Meskipun Jacob Murphy saat ini menjadi pilihan utama di sisi kanan serangan Newcastle, kehadiran Elanga akan meningkatkan persaingan dan memberikan opsi rotasi yang penting. Mengingat padatnya jadwal pertandingan musim depan dengan partisipasi Newcastle di Liga Champions, transfer Elanga ke Newcastle United menunjukkan ambisi klub untuk terus bersaing di level tertinggi dan memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain berkualitas yang sesuai dengan filosofi pelatih. Bagaimana menurutmu? Akankah Elanga menjadi kunci sukses Newcastle di musim depan?
seolah mengakhiri spekulasi yang beredar. Arsenal telah resmi menuntaskan kesepakatan untuk mendatangkan Christian Norgard dari Brentford. Pengumuman resmi dari klub diperkirakan akan menyusul dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan besar sebelum akhir minggu ini. Setelah sang gelandang menyelesaikan semua formalitas termasuk tes medis dan menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal. Transfer ini dikabarkan mencapai angka 12 juta pound sterling, sebuah kesepakatan yang terdiri dari biaya awal 10 juta pound sterling dan potensi tambahan 2 juta pound sterling dalam bentuk bonus yang terkait dengan kinerja dan pencapaian. Bagi Arsenal, ini adalah langkah strategis untuk memperkuat lini tengah mereka, terutama mengingat kepergian Jorginho dan Thomas Partey yang kontraknya telah berakhir. Norgard, yang kini berusia 31 tahun, membawa segudang pengalaman sebagai kapten Brentford. Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang ulet dengan etos kerja keras yang luar biasa. Kemampuan merebut bola yang superior, disiplin posisi yang tak tertandingi, dan kepemimpinannya di lapangan yang tak perlu diragukan lagi. Musim lalu, kontribusinya untuk Brentford juga terlihat dari catatan 5 gol dan 4 assist yang ia torehkan di Premier League. Meskipun Arsenal juga telah merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad, kehadiran Norgard diharapkan dapat memberikan kedalaman skuad yang krusial dan pengalaman yang sangat dibutuhkan. Ia diproyeksikan untuk memainkan peran pendukung, memberikan opsi rotasi yang solid, dan memastikan lini tengah Arsenal tetap kompetitif sepanjang musim yang panjang. Selain atribut defensifnya, kemampuan Norgard dalam situasi bola mati juga menjadi daya tarik signifikan bagi Mikel Arteta. Di bawah arahan Nicolas Jover, pelatih bola mati Arsenal, tim telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi bola mati, dan Norgard diharapkan dapat semakin memperkaya opsi tersebut. Secara keseluruhan, akuisisi Christian Norgard dipandang sebagai langkah yang cerdas dan efisien dari manajemen Arsenal. Dengan mengamankan gelandang berpengalaman ini dengan harga yang relatif terjangkau, Arsenal dapat mengalokasikan sebagian besar dana transfer mereka untuk mengejar target prioritas lainnya, terutama di posisi penyerang, seperti Victor Gyökeres atau Benjamin Sesko. Ini adalah langkah yang diharapkan akan membantu Arsenal untuk tampil lebih kuat di musim 2025-2026 setelah finish kedua di Premier League musim lalu. Itulah rangkuman sepak bola terkini versi Top Klasmen. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan share video ini. Dan jika kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terupdate dari Top Klasmen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten video berikutnya.